Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalah. NIM saya 859552636. Di sini di video ini saya akan menjawab tugas 2. Di sini saya menggunakan kertas. Ya, di mana pertanyaannya adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jawaban saya adalah filsafat ilmu membantu pendidikan supaya berjalan dengan baik dan jelas tujuannya. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya mengajarkan anak supaya pintar, tetapi juga mengajarkan sikap dan perilaku yang baik. Filsafat ilmu juga membantu melihat apakah cara mengajar sudah benar, ilmu yang diberikan sesuai dan bermanfaat untuk kehidupan anak. Jadi pendidikan tidak asal mengajar saja, tetapi punya tujuan yang nilai yang baik. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jawaban saya adalah pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang bisa dipahami dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, anak belajar menjaga kebersihan, disiplin, dan menghargai orang lain. Kalau pendidikan berjalan dengan baik, maka pemikiran tentang pendidikan juga ikut berkembang. Guru dan peneliti akan terus mencari cara belajar yang lebih bagus dan lebih cocok untuk anak. Karena itu pendidikan filsafat ilmu saling membantu dan saling berkembang. Yang ketiga, pertanyaannya adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai psikoanalisis, otonologi, epistemologi, aksiologi dalam membeda persoalan-persoalan pendidikan. Jawaban saya adalah filsafat ilmu disebut psikoanalisis karena digunakan untuk melihat dan memahami masalah pendidikan lebih dalam. Ada 3 bagian penting dalam filsafat ilmu. A. Ontologi, membahas apa yang dipelajari dalam pendidikan. Contoh, apa tujuan belajar, apa yang dibutuhkan anak. B. Epistemologi, membahas bagaimana cara mendapatkan ilmu. Contoh, bagaimana cara mengajar yang baik, metode apa yang cocok dipakai. C. Aksiologi, membahas manfaat dari ilmu itu. Contoh, apa manfaat pelajaran bagi anak? Apakah ilmu itu berguna dalam kehidupan sehari-hari? Karena bisa membantu memahami masalah pendidikan dari banyak sisi, filsafat ilmu disebut sebagai psikoanalisis. Pertanyaan keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. A. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah membuat kurikulum yang tidak hanya fokus pada nilai, tapi juga karakter dan keterampilan anak. B. Dalam kurikulum, guru membuat pembelajaran yang sesuai usia anak, misalnya anak PAUD belajar sambil bermain. C. Dalam proses pembelajaran, guru mengajak anak belajar secara langsung, misalnya praktik membuang sampah pada tempatnya supaya anak lebih mudah paham dan terbiasa menjaga kebersihan. Baiklah, itulah jawaban saya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.